Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dalam konteks keluarga Allah, Allah adalah pencipta, tadi kita sudah bahas, Allah adalah pemilik juga, dan sumber daya tersedia bagi keluarga Allah. Apakah itu sebagai milik, atau seperti yang tadi kita sudah bahas, anak adalah titipan? Ya, semuanya itu berarti hanya titipan saja, hanya yang dipinjamkan saja. Nah, masalahnya adalah ketika orang itu menggunakan 100% dari miliknya dengan suka-suka saja, seolah langsung ditarik lagi, itu bukan milikmu 100%, itu adalah milik Allah. Sebenarnya nggak tepat itu, kalau langsung kita seolah balik lagi, itu bukan milik kamu, itu milik Allah. Enggak. Selamat datang dalam program Diskusi Sekolah Sahabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Selamat Tahun Baru tahun 2023. Kami mengucapkan kepada pemirsa sekalian, saya sangat bersemangat karena ini adalah tahun yang baru dan juga dengan suasana yang baru dan tentunya seri pelajaran yang baru juga, yaitu mengenai mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Saya sangat senang untuk menyambut para pemirsa yang telah bergabung di dalam program Diskusi Sekolah Sahabat ini. Dan di sini juga hadir teman-teman yang akan berdiskusi bersama. Shalom, selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kita lihat ada wajah baru juga di sini. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dan juga teman-teman yang ada di rumah dapat mengikuti program ini sehingga kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami senang untuk mendengar dari pemirsa sekalian dan kami akan membacakan beberapa komentar dari media sosial Hope Channel Indonesia yang telah masuk di dalam program Diskusi Sekolah Sahabat. Yang pertama dari YouTube dengan akun Nov West. Shalom Pak Pendeta dan tim Sekolah Sahabat. Senang sekali bisa mendengarkan diskusi Sekolah Sahabat ini, sangat tercerahkan. Terima kasih banyak khususnya kepada para pendeta. Kalau pendeta sedang memberikan penjelasan rasanya pengen dengar lagi dan lagi. Enak dengerin penjelasannya. Wawasan dan perbendaharaan jadi nambah. Terima kasih banyak semua, maju terus dalam pelayanan Immanuel. Terima kasih untuk saudara Nov West. Ada dari Torang Marbun. Saya penonton setia Sekolah Sahabat di channel ini. Shalom. Terima kasih Torang Marbun sudah bersama-sama dengan kami. Ada dari Rita Hutubesi. Shalom saudara-saudaraku dan selamat melayani. Salam dari Pennsylvania, USA. Ada juga dari Alice Baranting. Amin. Terima kasih atas perbincangan Sekolah Sahabat. Semoga Tuhan memberkati pelayanan kalian. Dari YouTube channel Gel Cell. Terima kasih banyak untuk tim Diskusi Sekolah Sahabat Orang Muda dengan ilustrasi yang sangat jelas dan menguatkan. Terima kasih untuk pelayanannya. Ada juga dari Eva Sihotang. Saya sudah mengikuti Sekolah Sahabat, Diskusi Sekolah Sahabat dari 1 tahun yang lalu. Saya selalu senang dalam diskusi ini. Terima kasih. Saya akan bacakan beberapa lagi dari YouTube channel Anak Pulau. Mantap teknis diskusinya. Cara pemaparan para panelis juga mudah saya pahami. Terima kasih. Salam dari Manado. Dan yang terakhir dari Yunet Pical. Amin. Semoga kita tidak menjadi Babel modern, tetapi kita menjadi saksi buat semua orang bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang patut kita sembah dan dialah yang maha kuasa, juga dialah teladan kita. Dan kita selalu bisa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Utamakan Tuhan di dalam hidupmu, maka Dia akan selalu dan senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada.
Shalom dan salam dari Jemaat Halong di Ambon. Salam kembali kepada seluruh jemaat-jemaat yang telah mengikuti acara diskusi Sekolah Sabat dimanapun Anda berada. Kita melihat bahwa banyak pemirsa dari banyak tempat, dalam maupun luar negeri. Kirimkan komentar Anda ke YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kami akan senang untuk membacakan komentar-komentar itu di dalam diskusi ini. Kami juga kembali menawarkan buku Sekolah Sabat yang seperti ada di tangan saya seperti ini. Karena jumlahnya yang terbatas untuk setiap triwulannya dan saya ingat bahwa di tahun lalu kita selalu kehabisan dengan buku Sekolah Sabat ini. Jadi bagi saudara-saudara yang rindu untuk memilikinya, namun memang sulit untuk mendapatkan atau tidak memiliki akses untuk mendapatkan buku Sekolah Sabat ini, tetapi Anda rindu untuk belajar bersama dengan kami melalui buku ini, silahkan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia sehingga Anda akan mendapatkan atau kami akan mengirimkan buku ini ke tempat Anda masing-masing secara cuma-cuma. Baik, sepanjang triwulan pertama tahun 2023 ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan praktikal, yaitu bagaimana kita mengelola sumber daya yang Tuhan telah percayakan kepada kita sampai Ia datang. Kita hidup pada masa yang sangat menantang dan menekan. Isu resesi ekonomi global telah menghembuskan angin ketidakpastian secara mendunia. Tidak seorang pun kaya terlebih miskin akan kebal. Peringatan demi peringatan telah dikeluarkan oleh para pemimpin dunia bagi setiap warga negaranya. Para pelajar Alkitab melihatnya sebagai sebuah tanda. Pandangan Kristiani kita memberikan keyakinan dan pengharapan bahwa saat hal-hal ini terjadi, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Dalam laporannya, kebakaran hutan dan lahan, Klimaks agung sejarah manusia, kedatangan Kristus yang kedua kali, sudah sangat dekat. Bahkan sudah di depan pintu. Apa rencana Allah dalam hubungan kita dengannya? Dan bagaimana kita dapat mengembangkan kepercayaan yang begitu dalam sehingga kita akan tetap setia bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun. Keadaan yang bagi dunia membawa kebingungan serta ketakutan, tetapi bagi kita adalah pendorong untuk menjadi pengelola yang setia baginya. Pelajaran pertama dengan judul Bagian dari Keluarga Allah. Ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita akan membuka diskusi kita dengan doa yang akan dibawakan oleh Elvira. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh berkumpul untuk belajar Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menuntun kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Karena kita saat ini membahas mengenai keluarga, kami sudah mensurvei dari media sosial Hope Channel Indonesia, dari Instagram, pertanyaan-pertanyaan mengenai keluarga. Yang pertama, sedekat apa kamu dengan keluargamu? 70% menjawab akrab banget atau dekat banget, dan 30% dari followersnya Instagram Hope Channel Indonesia mengatakan biasa aja dengan keluarga.
Lalu keluargamu atau orang tua saudara-saudaramu itu tipe keluarga yang seperti apa? 56% menjawab tipe keluarga yang serius dan 44% menjawab keluarga yang gaul atau asik gitu ya. Lalu pertanyaan ketiga, punya warisan nggak dari orang tua? 52% menjawab mendapatkan warisan dari orang tua. Hampir setengah, lebih dari setengah malah ya. 48% mengatakan tidak punya. Lalu kalau iya apa warisannya? Kalau tidak, kira-kira pengen apa sebagai warisan? Kita mendapatkan beberapa jawaban. Yang punya warisan yaitu katanya punya kewarisan yaitu garis keturunan DNA darah Yahudi dari ibunda. Dan selain harta ada juga nasihat. Wah, luar biasa. Lalu ada jawaban juga cuman pengen semua sehat-sehat terus. Nah, mungkin teman-teman di sini punya nggak warisan dari orang tua? Kalau ada mungkin apa? Kalau mungkin nggak ada pengennya apa sih? Kalau boleh berandai-andai pengen warisan apa dari orang tua? Kita mulai dari Elvira dulu kali. Ada tapi di kampung. Oh, ada di kampung ya. Berarti tanah nih kayaknya nih. Oke, kalau Pastor Hezky gimana? Iya ya, saya belum diberitahu. Saya belum diberitahu apa ada atau enggak. Oh ya, berarti orang tua masih ini semua ya, sehat semua ya. Wilson? Warisan apa ya? Kalau secara harta benda sih mungkin belum tahu ya. Tapi kalau yang jelas warisan mungkin dulu dari kecil tuh orang tua tuh sangat mendorong anak-anaknya itu punya pendidikan. Jadi memang dia invest ke sana. Jadi sebenarnya bukan warisan karena itu sudah dikasih ya waktu orang tua masih hidup. Jadi benar-benar kasih sekolah yang bagus sampai harus pokoknya itulah warisan yang saya terima yang sudah saya nikmati. Pendidikan yang terbaik ya. Iya. Oke. Pastor John? Saya nggak pernah sih nanya-nanya warisan masih hidup orang tua kayak takut durhaka gitu ya. Tapi hampir sama kayak Pastor Wilson juga, kami warisan terbesar itu pendidikan. Itu yang diwariskan sama orang tua kebanyakan. Oke, thank you. Nah, kalau pelajaran kita mengenai bagian dari keluarga Allah, kita sudah baca tadi ayat Alkitabnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 bahwa karena begitu besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Tapi mungkin ada ayat Alkitab yang lain di mana menyatakan bahwa kita itu memang adalah bagian dari keluarga Allah. Mungkin kalau dari saya yang paling jelas itu di dalam genealogisnya silsilah, daftar silsilah kan. Kalau di dalam daftar silsilah yang di Matius kalau nggak salah kan dia ke bawah kan, pokoknya ada memperanakan ini sampai memperanakan Yusuf lalu memperanakan Yesus. Lalu tapi kalau yang di Lukas ya kalau nggak salah ya, dia urutannya terbalik dari bawah. Yesus diperanakan oleh lalu sampai ujungnya Adam diperanakan oleh atau Adam adalah anak Allah. Jadi mungkin itu ada satu silsilah genealogis yang disampaikan bahwa kita semua manusia ini adalah keturunan Allah. Itu bahkan keturunannya dikatakan secara harfiah ya, bukan keluarga Allah dalam arti kita semua ada di dalam bersekutu dengan Allah makanya dianggap keluarga, tapi tidak, bahkan secara genealogis pun Alkitab mengatakan bahwa kita adalah keturunan Allah. Mungkin itu salah satu ayat yang ada di dalam silsilah yang di Lukas. Oke. Iya, secara genealogi ya itu satu hal yang perlu diperhatikan ya. Karena secara genealogi pun kita bagian dari keluarga Allah, itu bagian dari keturunan Allah. Galatia pasal 3 ayat 26 kan bilang juga seperti ini ya, saya kutip. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau tadi sifatnya genealogi, ini sifatnya spiritual itu. Jadi ketika orang itu menerima Yesus sebagai juru selamat, pribadi dia itu otomatis menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 juga mengatakan seperti itu. Mereka yang menerima aku akan diberikan karunia menjadi anak Allah. Oke. Elvira ada? Kalau saya dari pelajaran kita mungkin Efesus 2 ayat 19 saya bacakan, dikatakan demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Jadi mungkin ini surat secara spesifik untuk jemaat Efesus ya, jemaat Kristen mula-mula pada saat itu. Namun mungkin interpretasinya seperti yang
Pendeta Heski katakan secara spiritual berarti ya. Oke, Pastor John. Ya, kalau kita melihat ayat inti kita secara seksama dalam 1 Yohanes 3:1 itu dikatakan bahwa setiap dari kita itu disebut sebagai anak-anak Allah. Dan seperti memang konsep keluarga Allah itu seringkali dibicarakan di perjanjian baru ya, tapi konsep ini tidak dimulai perjanjian baru, bahkan sejak perjanjian lama itu sudah muncul berkali-kali. Contohnya di dalam buku pertama di Alkitab, contohnya namanya kitab Kejadian. Penulisnya adalah Musa. Berapa kali silsilah itu diulang-ulang loh secara intensional oleh Musa. Yang pertama adalah di dalam Kejadian 4, oke. Dan dibuka dengan keturunan Kain, kemudian Kejadian 5 keturunan Adam, dan kemudian Kejadian 10 keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah yang disebut dalam bahasa Ibrani Toledot. Nah, kenapa ini semuanya penting? Karena Musa ingin menunjukkan bahwa sejak awal Tuhan ingin orang tahu bahwa kita semua bangsa di dunia itu adalah bagian dari keluarga besar Allah. Everyone is connected. Semuanya berhubungan dan semuanya itu memiliki relasi antara satu sama lain. Saya nggak tahu ya, terkadang kita kalau anak-anak muda sekarang kita nggak terlalu suka ya kayak cari tahu kita ada hubungan keluarga atau enggak. Tapi kalau dari suku saya itu biasanya setiap kali ketemu itu langsung ada apa namanya itu Marta Rombo. Okay? Kita langsung trace back, lihat ke belakang, ada nggak hubungan saudara itu? Saya nggak tahu apakah di suku lain ada, tapi biasanya tuh pasti orang-orang tua itu tertarik. Marganya sama ya. Family name-nya kok ini? Ada kampungnya di mana? Oh, ternyata saya punya teman di situ. Nah, itulah bukti bahwa semua bangsa di dunia itu adalah bagian dari keluarga Allah. Tapi Musa tidak berhenti di Toledot saja atau silsilah. Ketika kita masuk di dalam Kejadian 12, dikatakan bahwa Allah memanggil Abram dan dia berkata bahwa melalui engkau semua bangsa akan diberkati. Jadi dari semua bangsa, dari semua silsilah yang kita lihat di dalam kitab Kejadian, silsilah Kain, Adam, Sem, Ham, Yafet, dan kemudian silsilah-silsilah lainnya, tiba-tiba Tuhan memilih satu keluarga kecil untuk satu tujuan. Itu menariknya, dari begitu banyak bangsa, satu keluarga kecil. Kenapa? Karena dari awal itu Tuhan ingin supaya kita tahu setiap keluarga memiliki tujuan dan tetapi ada satu keluarga yang dipilih khusus untuk melakukan kehendak Allah. Nah, pertanyaannya, siapa keluarga ini? Apakah kita adalah bagian dari keluarga ini? Dan apa ciri-ciri dari mereka yang menjadi bagian dari keluarga Allah? Oke. Kalau dari Pastor John tadi sudah menjelaskan ya bahwa dari berbagai bangsa ada satu keluarga kecil yang dipilih Allah. Istilahnya kayak the chosen one, ini yang terpilih lah ya. Kalau kita saat ini, kita sebagai bagian dari keluarga Allah, bagian dari keluarga, contohnya saya bagian dari keluarga saya adalah anak kedua, anak bungsu dari, saya punya kakak, lalu ada kedua orang tua saya. Lalu kalau di dalam keluarga kita masing-masing, kita seperti apa gitu? Kita dalam keluarga kita itu seperti apa, lalu di dalam keluarga Allah itu kita seperti apa? Mungkin Elvira. Kalau dibandingkan mungkin dengan keluarga saya sekarang mirip-mirip juga dengan Kak Yola, saya juga anak bungsu. Jadi waktu saya di rumah orang tua saya ya pasti ada mendapatkan menjadi bagian dari keluarga orang tua saya, mendapatkan ada privilege gitu ya. Privilege waktu itu papa saya masih dinas, jadi ada banyak orang yang kenal papa saya dan ada banyak hal yang dimudahkan. Contoh seperti itu. Kemudian ada juga tanggung jawabnya. Dan kemudian ada satu jaminan juga ketika saya berada di dalam keluarga ayah saya gitu. Jadi mungkin itu yang saya rasakan dan menurut saya jika kita hubungkan dengan pelajaran kita pada saat ini menjadi bagian keluarga Allah ini juga 3 hal ini yang menjadi kita dapatkan gitu. Kita dapat tanggung jawab, kita punya assurance, satu jaminan, kita juga mendapat privilege, hak istimewa. Oke. Pastor Wilson? Jadi kalau dibilang apa maksud menjadi bagian daripada keluarga Allah, ya mungkin seperti yang tadi disebutkan, ada suatu ekspektasi lah sekarang kita bicaranya terhadap kalau dia keluarga Allah berarti dia berbeda dengan keluarga yang bukan keluarga Allah. Nah, mungkin kita pertama mungkin harus mundur sejenak. Kalau gitu apakah semua manusia ini ada keluarga Allah? Lalu ada yang atau enggak? Kalau seolah-olah bilang ada
yang keluarga Allah dan yang enggak, berarti apa orang-orang itu bukan keluarga Allah. Jadi mungkin perlu dibedakan. Secara umum adalah betul. Tadi seperti Pastor John juga bilang bahwa ini semua adalah keturunan sesuai dengan garis keturunan ciptaan Allah. Tetapi ketika Allah sudah memilih keluarga kecil ini, sehingga menjadi suatu yang kekhususan lagi yang sekarang bisa dibedakan antara keluarga Allah yang melaluinya Allah bekerja secara langsung dan memiliki suatu tujuan dibandingkan dengan keluarga Allah yang oleh karena penciptaan, karena semua diciptakan oleh Allah. Nah, kita bicara yang lebih khusus lagi. Nah, ketika dia sudah menjadi keluarga Allah yang lebih khusus lagi, ya itu ada ekspektasi. Oh, dia harus berbuat seperti apa? Tadi seperti sudah bilang ada tugas dan tanggung jawabnya. Mungkin juga ada tujuannya apa? Karena itu dia akan tadi seperti Pastor John bilang kan menjadi berkat melalui keluarga itu, sehingga dia tidak boleh berlaku tidak sesuai dengan tujuan itu. Nah, itu juga yang kadang-kadang seringkali kita alami juga di dalam keluarga kita tentunya. Oh, karena saya keluarga, ya orang tua saya bukan pendeta, mungkin ngomong ke anak saya, oh, karena anak saya ini anak pendeta. Jadi ada suatu ekspektasi, oh mereka harus begini-begini. Dan itu tidak bisa kita tolak. Ya, karena memang ya itulah menjadi bagian daripada keluarga. Dan kalau kita memilih tadi menjadi keluarga Allah karena pilihan sekarang, bukan yang karena memang penciptaan kita dari keluarga Allah, berarti memang kita memilih untuk setuju dengan apa sih karakteristik daripada keluarga yang adalah keluarga Allah. Apakah yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka berbicara, bagaimana berkata-kata gitu kan. Contohnya mungkin yang lebih di dunia sekuler lah. Ketika Meghan Markle ini menikah dengan keluarga kerajaan, berarti kan ada suatu ekspektasi. Ya. Lalu ketika siapa yang istrinya William, Catherine ya, Kate ya, Kate Middleton ya, ketika dia menikah dengan Williamnya, pengaruh Williamnya, ada ekspektasi yang harus dilakukan. Nah, kita lihat di dalam dua wanita ini kan mungkin ada yang lebih siap untuk mau merangkul tugas dan tanggung jawabnya. Terus ada yang sepertinya masih belum mau melepaskan keluarga yang sebelumnya. Nah, jadi mungkin kita sebagai keluarga Allah juga kadang-kadang ada ketegangan seperti itu. Kita mau menerimanya atau ada beberapa yang tidak bisa kita terima. Nah, di dalam ketegangan itulah jadi yang perlu kita bisa lihat menjadi keluarga Allah itu bagaimana. Oke, jadi tadi yang saya dapat dari Pastor Wilson, ada yang memang secara keturunan ya, secara blood, secara darah, dan ada yang istilahnya kayak dicangkokkan atau secara pilihan kita berada di dalam keluarga Allah itu. Nah, Pastor Wilson, Pastor Hesky, sorry, dalam keluarga Allah kita tahu kalau saya dalam keluarga saya sebagai anak, saya punya orang tua, saya punya ayah, saya punya ibu. Dalam keluarga Allah, Allah sebagai Bapa. Tapi mungkin apa peran yang lain yang bisa kita dapatkan dari Allah itu dalam posisi dalam keluarga Allah? Baik, terima kasih Yola. Pertanyaan yang baik ya. Jadi ketika kita sudah mengerti bahwa Allah itu selain dia pencipta, dia itu adalah Bapa kita. Ini mau menunjukkan bahwa di dalam hubungan keluarga, ya, keluarga itu kan ada relationship, ada hubungan, ada treasury, ada kepunyaan, kepemilikan, ada kalau situ berarti melekat responsibility ya, tanggung jawab untuk apa yang sudah dimiliki. Sama juga dengan Tuhan. Dia Bapa kita, kita ini harus menyadari bahwa kita bukan hanya sekedar produk alam. Ciptaan kita ini bukan hanya sekedar produk dari alam semesta. Tuhan menciptakan kita terus begitu dingin. Dia membiarkan kita bertumbuh, dia membiarkan kita menjadi seperti apa, tidak. Nah, salah satu fungsi dari Bapa itu adalah pencipta. Dia menunjukkan kasihnya, perhatiannya, dan kepeduliannya kepada kita, kepada anak-anaknya. Baik secara rohani ataupun ada banyak perbincangan bahwa kita ini keturunan langsung dari orang-orang yang ada di dalam Alkitab. Jadi ketika menjelaskan peran dari Bapa itu, kepedulian. Kalau dia tidak peduli kepada kita sebagai Bapa, orang tua kita pasti mempedulikan kita. Terlepas dari orang tua kita itu, orang tua saya banyak kekurangan, orang tua kita masing-masing tidak ada yang sempurna. Tetap mereka menunjukkan peran mereka, kepedulian. Begitu juga dengan Bapa. Selain dia pencipta, di dalam pelajaran ini menunjukkan dia itu peduli. Dan gambaran dia menyampaikan dirinya sebagai Bapa, kita ini adalah anak-anak, itu menunjukkan kedekatan. Menunjukkan bahwa kepeduliannya itu nyata. Panggilan-panggilan itu kan terminologi sebutan-sebutan Bapa, anak, keturunan itu menunjukkan kedekatan. Hubungan. Ya, itulah salah satu peran dari Bapa di dalam keluarga.
posisinya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa yang dia kerjakan nyata di dalam apa yang kita bicarakan sekarang. Oke. Kalau Pastor Reski kan sudah berkeluarga ya, sudah Ya. punya anak. Apakah Sedang punya anak. iya. Sedang proses punya anak. Sedang beranak. Yang Pastor John lah, berarti kan Dia sudah yang tepat. memiliki anak ya. Pengalaman expert. Ketiga. Nah, kalau misalnya apakah anak itu bisa dikatakan itu milik saya? Karena ya memang kalau secara secara keturunan ya memang betul karena dia kan keturunan saya gitu. Tapi kalau dalam keluarga Allah sebagai pencipta, Allah sebagai Bapa, Allah sebagai pemilik gitu. Kalau dalam keluarga, jadi Theo itu adalah milik saya gitu, Pastor. In a way bisa dibilang sih itu adalah milik saya, berhubung saya juga memainkan peran penting di situ. Tapi kalau kita mau melihat secara alkitabiah, itu setiap anak itu adalah mujizat. Kadang-kadang beberapa orang masih menunggu untuk punya anak, beberapa sudah dikasih, bahkan yang belum waktunya pun sudah dikasih. Kayak Pastor Reski sebenarnya masih menunggu kan, berjuang dalam penantian, dan memang punya anak itu bukan satu hal yang mudah. Jadi bisa kita bilang anak itu punya kita, not completely. Kenapa? Karena pada akhirnya setiap anak adalah pemberian. Itu pemberian. Itulah makanya kita bisa bilang ya bahwa anak itu adalah hasil karya kita. Tapi in the end itu adalah titipan. Semuanya itu hanya titipan dari Tuhan, dan kita hanyalah pengelola saja, sesuai dengan pelajaran sekolah Sabat. In a way, jadi bagian dari keluarga Allah itu adalah satu hal yang kompleks. Pada saat bersamaan kita adalah seorang anak dari Allah Bapa, tapi kita juga adalah seorang tua dari seorang anak. Begitu. Jadi memang dia bersifat multi layer kemanapun kita pergi. Begitu. Oke. Mungkin tambahannya adalah bahwa dalam hal keluarga dan dalam hal bagaimana seorang orang tua berhubungan dengan anak, tidak perlu ini pada umumnya ya, bahwa memiliki anak itu adalah suatu keputusan yang secara sadar dilakukan. Sehingga ketika keputusan itu sudah dilakukan dan ketika anak itu sudah jadi, ada suatu tanggung jawab bagi si orang tua kepada anaknya. Dan kita lihat juga bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu juga dengan suatu intensional gitu loh, dengan suatu rancangan. Marilah kita menjadikan manusia. Jadi itu bukan yang terjadi begitu saja ya. Maksudnya bukan terjadi yang secara kebetulan. Oh yang nggak tahu, tiba-tiba jadi ya. Mungkin kalau anak ya banyak yang kejadian seperti itu ya, sebenarnya tidak direncanakan. Tetapi yang idealnya adalah memiliki anak itu sudah direncanakan. Sehingga ada suatu tanggung jawab daripada si orang tua kepada anak. Dan juga ada suatu ada suatu hak-hak yang orang tua itu juga miliki, karena saya memang secara intensional mau memiliki anak, berarti saya ada rencana untuk anak ini. Jadi saya mau arahkan, saya mau didik dia bagaimana, itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab. Sebenarnya hak dan kewajiban menjadi orang tua itu dibilang itu hak, dibilang kewajiban itu juga kewajiban gitu. Bahkan di dalam hal yang sama, mendidik. Apakah mendidik anak itu adalah hak atau kewajiban? Ya itu bilang hak karena saya orang tuanya, karena saya yang melahirkan dia. Dan itu juga kewajiban karena anak ini nggak minta dilahirkan. Saya yang membuat dia lahir di dalam dunia, berarti itu adalah kewajiban saya untuk mendidik dia. Jadi mungkin hak dan kewajibannya itu bahkan di dalam satu aksi yang sama itu bisa memuat hak dan kewajiban, dan begitu juga Allah berelasi dengan kita. Oke, jadi walaupun tadi kita hubungkan dengan keluarga kita, anak itu ya walaupun bisa dikatakan sebagai milik kita, tetapi itu adalah titipan juga, itu adalah istilahnya kita bisa katakan semua yang ada pada hidup kita itu adalah milik Allah, karena Allah adalah Bapa, Allah adalah pencipta, Allah adalah pemilik, dan semua yang diberikan yang kita miliki saat ini itu adalah titipan. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Sebagai bagian dari keluarga, kadang-kadang kita mengatakan bahwa apa yang menjadi milik keluarga atau menjadi milik orang tua itu adalah milik kita. Contohnya rumah, saya punya, rumah saya di sini. Padahal rumahnya kan mungkin atas nama orang tua, atas nama bapak atau ibu, tapi saya mengatakan, itu rumah saya. Dalam konteks keluarga Allah, Allah adalah pencipta, tadi kita sudah bahas, Allah adalah pemilik juga, dan sumber daya tersedia bagi keluarga Allah. Apakah itu sebagai milik, atau seperti yang tadi kita sudah bahas, anak adalah titipan, ya semuanya itu berarti hanya titipan saja, hanya yang dipinjamkan saja. Pastor John.
kalau menurut saya secara pribadi ya, begitu kita percaya kita adalah bagian dari keluarga Allah, literally ya ada konsep kepemilikan bersama sebenarnya. Apa itu istilahnya, corporate ownership ya sebenarnya ya. Jadi tidak ada lagi kepemilikan individu, tapi pada saat bersamaan harus ada kerelaan bagi kita untuk berbagi. Nah, contohnya ketika kita membaca Alkitab dalam Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul 2 dikatakan ayat 44 sampai 45 itu dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Artinya, well, that's what it takes to be the family of God. Itulah yang harus kita bayar untuk menjadi bagian dari Allah. Kita harus rela untuk membagi punya kita. Well, memang sih kalau kita berbicara seperti ini memang gampang dikatakan tapi susah untuk dipraktekkan. Iya. Susah banget. Saya pernah ketemu sama orang kan, dia bilang, Tuhan tolonglah Tuhan, kalau mobil saya tambah bagus, saya pasti gunakan untuk pelayanan. Benar dikasih mobilnya Camry. Ya otomatis ya ya dia nggak pakai lagi untuk pelayanan, dipakai untuk milik pribadi karena memang corporate ownership itu memang kuat banget dalam keluarga Allah. Tapi corporate ownership itu nggak selamanya mudah untuk dipraktekkan, terutama di dalam gereja. Itu sulit sekali. Nanti tantangannya mungkin saya nanti bakal sambung lagi nanti. Oke. Sedih. Ya, mungkin kalau di sini kita konteksnya melihat apakah yang adalah kepemilikan Allah itu adalah juga milik kita. Kadang-kadang kalau secara orang conventional wisdom atau apa yang kedengaran baik dan bagusnya adalah semua itu semua adalah milik Allah. Kita itu adalah bukan milik kita. Makanya kita harus kembalikan kepada Allah. Sebenarnya sih bukan dalam hal itu. Kalau gua melihatnya kenapa kita memiliki tanggung jawab, tapi lebih kepada karena kita adalah bagian daripada keluarga Allah. Sehingga yang adalah hak-hak Allah, beberapa hal ya, mungkin nggak semua, jangan semua jadi hak Allah itu jadi hak kita. Apa yang ada hal-hal yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi sebenarnya bukan adalah itu masih milik Allah, kita harus bisa bilang dan katakan itu sudah jadi milik kita. Tetapi karena kita di dalam keluarga Allah, bagaimanakah cara kita mengelola milik kita ini? Dan apakah kita punya tanggung jawab terhadap apa yang ada pada kita? Sehingga nanti kalau mungkin sambungannya kepada mungkin udah pembahasan berikutnya tentang bagaimana kita harus bertanggung jawab terhadap harta kita. Apakah sekarang ini tetap harta Allah? Kalau menurut gua sih bukan, ini tetap harta kita, sehingga apa yang kita lakukan itu ada nilainya gitu loh. Kalau ini sebenarnya ada hal yang saya pinjamkan terus saya kasih, berarti yang saya kasih itu nggak ada nilainya. Maksudnya tidak ada sesuatu yang pergumulan dari saya atau sesuatu yang saya korbankan, saya kasihkan, karena itu bukan milik kita dari awalnya, dan itu sebenarnya nggak tepat juga. Sebenarnya yang lebih tepat adalah bahwa Allah sudah memberikan kepada kita. Itu sudah 100% milikmu. Nah sekarang makanya dari ke 100% yang adalah milikmu sekarang, apakah kamu mau menggunakan 100%-nya suka-suka kamu saja atau enggak? Nah masalahnya adalah ketika orang itu menggunakan 100% dari miliknya dengan suka-suka saja, seolah langsung ditarik lagi, itu bukan milikmu 100%, itu adalah milik Allah. Sebenarnya nggak tepat itu, langsung kita seolah balik lagi, itu bukan milik kamu, itu milik Allah. Enggak, itu tetap milik kamu 100%. Tetapi kalau kamu nggak melakukannya dengan bertanggung jawab, tidak menggunakan dengan bertanggung jawab, itu sebenarnya sesuatu yang salah. Sebenarnya poin itu yang harus disampaikan gitu. Jangan seolah-olah nggak ada hal yang menjadi milik kita. Kalau nggak ada hal yang menjadi milik kita, berarti tidak ada yang menjadi tanggung jawab kita. Berarti nggak tepat juga. Berarti kita sudah lepas dari segala tanggung jawab karena tidak ada milik kita, itu milik Allah. Ya udah, kalau apa yang jadi ya terserah Allah. Sebenarnya nggak tepat juga karena Allah memberikan kepada manusia tanggung jawab. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, diberikan tanggung jawab, ini kamu kelola gitu, dan kamu bertanggung jawab terhadap hal ini. Ya kalau sudah dikasih tanggung jawab, itu sudah adalah sesuatu yang boleh kamu atur sendiri. Nah bagaimana cara mengaturnya, itu yang sebenarnya lebih penting untuk dibahas. Oke, jadi kalau saya tangkap yang Pendeta Wilson tadi jelaskan itu seperti contohnya saya ketika di rumah orang tua, saya ngerasa ngapain sih mereka kok bersihnya bersih banget gitu. Dan saya ya udah ngelihat mereka bersih mau ikutan bantu bersih, katanya enggak usah, nanti kalau kamu yang bersihin kurang bersih. Nah ketika saya tinggal sudah keluar dari rumah, tinggal di tempat saya sekarang,
ternyata itu terbawa, saya jadi bersih-bersih banget gitu. Bersih-bersih banget, dan saya yang membersihkan, sampai teman sekamar saya bilang, "Kok kamu bersih-bersih banget?" gitu. Karena saya ngerasa ini sudah kepunyaan saya, walaupun mungkin itu bukan kepunyaan saya, tapi saya merasa memiliki gitu. Oh, ini rumah saya harus bersihkan, saya punya tanggung jawab untuk hal itu. Mungkin seperti itu. Mungkin ada Elvira, ada yang mau ditanggapi? Mungkin dari pelajaran ini yang menarik saya lihat di 1 Tawarik 29 bagaimana tentang kisah Raja Daud pada saat dia sudah tahu bahwa dia nggak akan dipakai Tuhan membangun bait, tapi anaknya. Tapi yang dilakukan oleh Raja Daud di 1 Tawarik 29 ayat 2 dikatakan, dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Dia katakan bahwa dengan segenap kemampuannya. Tapi pas sesudah semuanya itu terjadi, kita lihat di ayat 14 apa yang dia bilang, bahwa sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripada mulah segalanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Oke. Pastor Hezki. Baik, sedikit dari apa yang sudah dikatakan oleh Elvira, 1 Tawarik 29 itu menarik bagi saya. Begitu sudah ayat 14 ketika dia mengatakan, sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Pertama kita harus ingat bahwa tanpa Tuhan dan kasih-Nya, kita ini tidak memiliki apa-apa. Kita bukan siapa-siapa, bahkan kita tidak akan ada. Itu harus kita pikirkan. Ketika selama kita mempercayai bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu, kita akan berjalan dengan lebih baik ke depan. Kemudian ketika ayat 14 ini muncul, ketika Daud dengan ekspresi, saya ini siapa sih? Tuhanlah itu segala-galanya. Dari Tuhanlah sumber segala sesuatu yang mana saya rancangkan, keinginan dia. Pasal 17 kan dia mau istana saya bagus, Tuhan tidak ada rumah. Nathan kan sempat bilang ya, apa yang kamu mau kehendaki itu akan terjadi dan Tuhan menyertaimu. Tapi kan firman Tuhan langsung datang malam itu kan, enggak seperti itu. Daud pintar, dan ketika dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala sesuatu, dia mau menunjukkan bahwa kata Tuhan itu di sana mau menunjukkan Tuhan itu adalah leadernya pertama, dan Tuhan itu adalah yang memberikan perintah, komen, dan kemudian dengan cara Tuhanlah apa yang dimiliki oleh Daud itu by means harus dikerjakan. Selain itu, ketika kata di 1 Tawarik 29 ayat 14 menunjukkan Tuhan itu merujuk kepada power dan authority ada pada Tuhan. Daud mendapatkan segala yang dia miliki dari Tuhan. Tetapi untuk menjaga apa yang Tuhan sudah berikan, itu kepunyaan dia. Itu punya Daud ketika itu diberikan, itu punya Daud. Namun di dalam hal ini terikat. Karena itu sumbernya dari dia yang mengaruniakan segala-galanya. Permainan kata Daud, oke, Tuhan memberikan saya apa yang segala sesuatu yang ada ini. Jadi caranya bagaimana saya harus kerjakan apa yang saya dapatkan ini harus sesuai perintah dan komen dari Tuhan. Oke, Tuhan, pendeta kalau begitu kita tidak ada creativity dong. Tidak kreatif dong kita mengelola apa yang kita punya sekarang. Karena segala harus sesuai dengan perintah Tuhan. Ingat, ketika manusia diciptakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28, Tuhan bilang apa? Tadi sempat sudah dibicarakan. Baiklah, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kemudian ayat 28, supaya mereka berkuasa atas ikan di air, binatang di padang, burung di udara. Apa artinya burung di udara, binatang di padang, ikan di air? Itu berarti segala hal under control dari manusia, Adam dan Hawa. Namun ada persoalan di sini. Kalau Adam dan Hawa tidak berkuasa terhadap ciptaan-ciptaan yang lain menurut gambar dan rupa Allah, dia akan kehilangan fungsinya ataupun identitasnya sebagai ciptaan Allah. Jadi kepada Adam pun diberikan taman itu. Mazmur pasal 8 juga menceritakan itu. Siapakah manusia? Namun engkau menciptakan dia sedikit lebih rendah dari malaikat. Dia berkuasa atas. Kejadian 1 ayat 28 juga. Jadi secara sederhana apa yang diceritakan oleh Irya itu menunjuk segala sesuatu yang menjadi milik Tuhan itu diberikan kepada saya. Saya jadi milik saya. Namun berdasarkan 1 Tawarik 29 ayat 14, saya harus menggunakan itu menurut perintah cara yang memberikan. Walaupun itu sudah punya saya. Apakah saya tidak ada kreativitas untuk mengerjakan mengelola apa yang sudah diberikan? Punya, dengan cara karakternya Tuhan.
Adam dan Hawa tidak akan mencerminkan gambar dan rupa penciptanya kalau dia tidak menjalankan pekerjaannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Apa karakter Tuhan paling besar? 1 Yohanes 4 ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 16, God is love. Ya. Jadi kita terapkan prinsip ini di dalam kepemilikan ini, kepemilikan kita yang Tuhan berikan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Coba bayangkan, kepada istri, kepada anak kita, kalau kita semena-mena, gantinya kita mencerminkan gambar dan rupa teman pencipta, kita akan mencerminkan gambar dan rupa teman dengan siapa kita diciptakan hari ke-6. Siapa yang diciptakan hari ke-6 selain manusia? Binatang. Kalau kita tidak mempekerjakan, mengelola harta yang kita punya, yang kita akui itu dari Tuhan, kita akan mencerminkan gambar dan rupa bukan pencipta, tetapi teman dengan siapa yang, coba lihat orang yang serakah. Wah, dia sudah seperti binatang, dia sudah seperti, kata-kata seperti itulah. Jadi kita prinsip ini, saya teringat dari perkataan Evira tadi satu tawarik, jadi saya pergi ke ayat itu. Oke, thank you Pastor Heskey. Pastor John, kalau gitu apa hak dan tanggung jawab kita di dalam keluarga Allah? Hak dan tanggung jawab kita dalam keluarga Allah itu cukup sederhana ya. Pertama adalah hak untuk dikasihi dan dicintai. Itu merupakan hak kita. Itulah makanya kenapa kita itu ya, bahkan Allah sendiri berkata kan bahwa aku mencintai engkau dengan kasih yang kekal. Ya. Kemudian itu adalah hak kita sebagai seorang anak, karena semua anak itu memang berhak untuk dikasihi, dituntun, diajar. Tapi pada saat bersamaan seorang anak juga mempunyai tanggung jawab, dan tanggung jawab itu menurut saya adalah cuma simple, untuk menjadi seperti orang tuanya. Kalau kita mau jujur nih, pasti kita semua besar dalam satu rumah tangga yang berbeda-beda peraturannya kan. Ya, ada nggak peraturan di rumah teman-teman itu yang agak-agak unik? Kebiasaan-kebiasaan yang agak-agak unik ada nggak? Kayak ya, dan nggak ada di rumah tangga lainnya. Ada nggak kalau coba pikir-pikir? Ada. Nggak ada. Ada. Cuma kalau dari Kak Elvira apa? Dari Elvira. Nggak boleh angkat kaki atau ini. Jadi waktu saya pergi ke rumah orang suku lain, mereka semuanya, mama saya kaget. Gitu. Nggak sopan banget. Angkat kaki ya. Iya. Beda budaya itu. Kemudian kalau yang lain apa kalian? Ada nggak? Kayak Itu pada umumnya, karena kami hampir paling tidak dari daerah yang hampir bersamaan, ya itu dari budaya lah itu. kemudian makan pakai tangan, kan? Makan pakai tangan juga itu nggak boleh sebenarnya. Kebanyakan kita ya harus table manner kan istilahnya kan, harus tepat semuanya. Makan itu harus pakai kaos lah, kalau lagi nggak boleh telanjang dada. Di beberapa rumah tangga itu ada orang pagi-pagi itu mereka mandi dulu baru makan. Ada beberapa orang itu makan dulu baru mandi. Itu beda-beda banget. Dan ada beberapa orang itu yang begitu dari luar itu harus cuci kaki dulu. Tapi bagi beberapa orang kan saya pakai kaos kaki, untuk apa kaos cuci kaki lagi. Jadi setiap keluarga itu mempunyai hukum-hukum berbeda. Kenapa demikian? Well, karena hukum-hukum yang diberikan itu menunjukkan tujuan dan keinginan orang tua mereka. So, apa kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai anak yang menurut? Itu sesederhana itu kok. Kenapa kita harus menurut? Bukan untuk kebaikan kita saja, bukan. Tapi karena kita harus membawa karakter Allah di dalam kehidupan kita. Karena semua peraturan inilah yang menunjukkan jati diri kita. Itulah makanya itulah makanya setiap keluarga itu mempunyai nilai-nilai moral yang berbeda-beda, dan itulah makanya setiap rumah tangga itu punya peraturan berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap orang tua memiliki tujuan yang berbeda-beda terhadap anak mereka. Ya beberapa kan kalau anak-anak masih kecil tuh nggak boleh lari-lari sambil makan. Beberapa harus duduk. Beberapa juga harus nurut, harus kalem anaknya. Tapi bagi beberapa enggak demikian, karena karakter mereka beda-beda. Demikian juga kita sebagai anak Allah, kita harus tahu dulu nih apa kehendak Allah bagi diri kita. Dan itulah makanya kalau kita lihat dalam 10 hukum, semua 10 hukum itu dimulai dengan kata jangan. Kenapa? Ya, well, first encounter setelah itulah mereka ketemu setelah 400 tahun nggak pernah ketemu. Oleh karena itu semua hukum itu harus bersifat negatif imperatif. Sama seperti anak-anak kan, emang kita pernah kayak bicara sama anak umur 1 tahun, kita bicara pakai logika, jelaskan dengan filsafat yang persuasif? Enggak, harus pakai kata-kata jelas. Jangan. Saya tahu waktunya. Saya tahu dalam tren psikologi terbaru kan kita kan dianjurkan kita nggak boleh bilang kata jangan kan kepada anak-anak kan. Pada baca nggak? Tapi menurut saya ini bukan budaya yang tepat bagi orang Asia.
Kenapa? Bahkan Tuhan sendiri pun menggunakan kata jangan di dalam 10 hukum. Begitu sih kalau dari saya. Jadi tanggung haknya apa? Dikasihi. Tanggung jawabnya apa? Menjadi seperti dia. Dan bagaimana kita menjadi seperti dia dengan mengetahui siapa Tuhan. Semua perintah yang Tuhan berikan itu menunjuk kepada karakter Tuhan semuanya. Oke, Begitu. thank you. Nah ini menarik karena ada hubungannya antara hak dan tanggung jawab, antara mengasihi atau keinginan untuk dikasihi, bagaimana mengasihi kembali ke Tuhan dengan tanggung jawab kita untuk menurut. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Apa hubungannya mengasihi Allah dengan menuruti hukum-hukumnya? Elvira. Jadi kalau anak-anak sekarang katanya bilang love itu is a verb ya, walaupun secara grammar bisa juga jadi noun ya. Jadi Adjective juga bisa. Iya, loving. Jadi kita bisa lihat bahwa kasih itu kita bisa lihat dari perbuatan. Nah, pada saat saya menikah, sudah menikah, awal-awal menikah, oh saya mau mengasihi pakai cara saya. Nggak taunya suami saya nggak cocok, beda gitu. Jadi love language-nya beda. Jadi cara terbaik mengasihi seseorang adalah sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, dalam konsep Alkitab dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah. Tuhan memberikan bagaimana cara mengasihinya, dikatakan dengan menuruti perintahnya. Oke, Pastor Wilson. Mungkin kalau kita mau agak kasih satu pemahaman yang mungkin agak berbeda dalam hal ini, kenapa Allah mau kita menuruti perintah-perintahnya? Apakah perintah-perintah Allah ini adalah untuk benefitnya Allah atau untuk benefit daripada manusia? Ya. Kadang-kadang kalau kita bicara kepada anak saya gitu kan, anak ikuti dong apa kata papa. Kenapa harus ikuti kata papa? Bukan karena papa bilang kamu harus cuci mobil supaya papa nggak usah cuci mobil, terus papa bilang kamu harus beres-beres supaya papa yang bisa enak-enak. Bukan dalam hal itu, tapi karena itu adalah untuk kebaikanmu. Jadi karena papa mau yang terbaik untuk kamu ikutilah apa anjuran daripada papa. Itulah bukti bahwa kamu mengasihi papa. Kenapa? Kalau kamu mengikuti apa yang papa suruh, kamu akan jadi sehat, kamu akan jadi baik. Itu membawa sukacita, membawa kebahagiaan buat papa. Jadi sebenarnya kadang-kadang kita perlu memahami ayat-ayat ini dalam pemahaman seperti itu. Jadi bukan karena saya bukti bahwa kita mengasihi Allah karena supaya saya ikut perintah. Jadi seolah-olah Allah itu adalah Allah yang jauh, dan supaya saya bisa memenangkan atau menunjukkan kesetiaan, menunjukkan kasih kita kepada Allah yang jauh di sana, yang mungkin kita pikir dia ya anggaplah selebritas lah, kayak apalah K-pop star atau apa, supaya orang itu tahu kita mengidolakan dia, ya kita turuti apa mau dia. Seolah-olah itu pandangan kita ketika kita membaca ayat-ayat ini, padahal kan bukan begitu. Tapi lebih kepada bagaimana orang tua itu ingin yang terbaik bagi anak-anaknya, sehingga adalah ini suatu peraturan. Yang seperti tadi Pastor John bilang kan, kasih peraturan karena apa? Anak-anak ini perlu diajar untuk kebaikan anak-anak itu sendiri. Sehingga apa? Kalau anak-anak itu sehat, anak itu baik, anak itu nggak sakit-sakitan, itu kan membawa sukacita bagi orang tua. Nah, itu juga kalau kita tidak membunuh, kalau kita tidak mencuri, kalau kita itu saling mengasihi, itu kan membawa kebahagiaan buat kita sendiri, dan itu dalam lanjutannya juga membuat Allah itu senang gitu loh, bersukacita melihat manusia yang adalah ciptaannya. Dan itulah sebenarnya alasan yang mungkin lebih tepat bagaimana kita memandang ayat-ayat seperti ini. Bukan dalam arti bagaimana supaya saya bisa dinotis sama senpai gitu kan, kalau orang bilang kan senpai notice gitu kan. Jadi kita lakukan apa gitu supaya menunjukkan bahwa saya mengasihi dia. Bukan itu sebenarnya. Iya, oke. Gitu. Pastor John. Ya kalau menurut saya pribadi sih, saya setuju apa yang tadi dibilang sama Pastor Wilson. Terkadang kita harus jujur ya bahwa anak-anak itu bisa manipulatif juga. Kayak, ya kan benar gak sih? Ya anak-anak itu bisa tahu manipulatif, terutama ketika mereka menurut hanya karena mereka ada maunya itu. Kayak, dan kita kadang-kadang orang tua juga suka buat hal yang sama. Kayak, kamu mau nggak permen? Kalau mau permen cium dulu dong papa. Itu berarti dari kecil tuh mereka udah dilatih untuk berbuat sesuatu demi mendapatkan sesuatu. Dan itu sebenarnya nggak baik. Tapi kalau kita bicara lebih jujur lagi, apa artinya untuk menjadi keluarga Allah? Kita harus kembali ke Keluaran 19 ayat 6. Ini ada satu ayat yang menarik. Dikatakan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Dan kata-kata ini menarik karena dikatakan secara spesifik, kamu akan menjadi bagiku. Oke, dan memang sama seperti dikatakan oleh Pastor Wilson,
fungsi utama dari keluarga adalah agar anak-anak itu menjadi seperti orang tuanya. Menjadi satu kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Tapi kita ngerti nggak sih apa artinya untuk menjadi bangsa yang kudus? Apa perbedaan? Banyak orang berpikir bahwa kudus itu artinya nggak berdosa, murni segala macam. Tapi bukan itu artinya kudus. Kudus itu artinya kita dipisahkan untuk menjadi satu identitas yang berbeda. Itulah makanya ketika Tuhan berkata bahwa kamu harus menjadi bangsa yang kudus dan kerajaan imam dan bangsa yang kudus, pada Keluaran 21 pasal selanjutnya dia menjelaskan 10 hukum secara mendetail. Kenapa? Karena semuanya ini adalah ciri-ciri dari Allah sendiri. Memang agak mungkin nanti kita bisa masuk ke arah teologis kenapa ini semua ciri-ciri Allah. Tapi yang jelas adalah ini adalah batasan yang membedakan antara kudus dan yang enggak kudus. Semua karakternya tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak bergosip. Semuanya ini adalah perbedaan utama antara anak-anak Allah dan anak-anak duniawi. Nah, artinya apa? Kalau kita merasa bahwa kita adalah bagian dari keluarga Allah, kamu harus hidup sesuai standar. Banyak dari kita ketika kita berkata, oh gereja, kita semua adalah gereja, keluarga besar RCC, keluarga besar dari Tangerang. Gue lupa nama gereja. Chenghuang. Oh, udah pindah ya sekarang. Di situ. Oh, di Chenghuang. Oke. Di Chenghuang kita beranggapan itu seringkali kita membuat diskusi itu lebih ke arah kayak, well, karena saya anggota jemaat sini, you need to love me. Coba kalau mau tanya jujur, kapan terakhir kali kalian disiplin anggota? Kita nggak ada buat kayak gitu. Padahal kita lupa bahwa kalau ada anggota yang tidak hidup sejalan dengan semua karakter Allah ini, ya jalan terbaik itu adalah disiplin. So being part of the family of God doesn't mean itu bukan berarti kita mengizinkan orang untuk bertindak sesuai dengan perilaku mereka. Bukan berarti selama mereka dikasihi, that's all. Banyak sekali dalam menjadi bagian dari keluarga Allah kita menempatkan hak daripada kewajiban. Setuju nggak teman-teman semua? Sering kali kita bilang, oh karena saya keluarga Allah, jadi yang penting hak saya saja lah. Yang penting saya merasa dikasihi, yang penting saya dikunjungi, didoakan, diberkati, dan semua itu nggak penting. Tapi kita lupa bahwa ketika kita menjadi bagian dari keluarga Allah, kewajibannya tuh ada loh. Bukan sekedar untuk dikasih dan disayangi, bukan. Tapi hidup sesuai dengan peraturannya. Begitu. Dan saya tambahkan sedikit, pada saat kita udah menjadi bagian keluarga, kewajiban yang kita lakukan itu semakin kita dewasa udah bukan lagi egois kita punya itu. Iya. Kita punya motif itu bertumbuh dengan berjalannya waktu. Seperti contoh, waktu saya kecil, saya ketika disuruh cuci piring, saya hanya melakukan karena nggak mau dimarahin. Tapi dengan berjalannya waktu, saya udah dewasa, saya nggak mau mama saya cuci piring yang udah tua, sudah melakukan banyak hal buat saya. Jadi hubungan antara mengasihi Allah dan menuruti hukum ini, ketika kita sudah sadar akan tadi yang sudah kita bahas, bahwa Tuhan adalah pemilik, pencipta, pada saat kita menurut ini, kita didorongkan oleh kasih. Kita menurut karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, bukan supaya kita lebih dikasihi. Dan tadi Bang Wilson udah emphasize dengan cara pandang bahwa hukum itu adalah untuk kebaikan kita juga, tapi dengan konsep yang seperti itu. Mungkin tambahannya lagi adalah bahwa yang perlu kita ulangi lagi bahwa tadi sudah disebutkan adalah bahwa menjadi bagian daripada keluarga Allah itu adalah bukan sesuatu yang serta-merta yang memang saya sudah dilahirkan dalam keluarga Allah makanya terpaksa saya ikut, enggak. Tapi ada pilihan untuk masuk ke dalam keluarga ini. Sehingga apa? Ketika kita mau masuk ke dalam keluarga Allah, kita lihat kan tadi seperti bilang hak dan kewajibannya apa? Apakah hak dan kewajiban di dalam keluarga ini lebih baik daripada menjadi keluarga setan lah istilahnya kan? Kita lihat itu sebenarnya adalah salah satu juga kenapa ada, kalau orang bilang kenapa sejarah manusia itu lama, kenapa nggak udah pendek aja biar dosa itu nggak terlalu panjang gitu, terlalu banyak menderita. Tapi salah satu adalah untuk menunjukkan kalau keluarga Allah ini seperti ini dan keluarga setan ini seperti ini, jadi mana yang lebih baik lah dalam artinya, dan itu akan kelihatan. Dan kita sebagai orang yang bisa memilih, ketika kita memilih masuk ke dalam keluarga Allah, kita tahu hak dan kewajibannya apa. Ketika kita memilih menjadi keluarga setan, ya harapannya juga tahu hak dan kewajibannya apa. Dan karena itulah manusia itu bebas untuk memilih mau menjadi bagian keluarga yang mana dengan hak dan kewajiban masing-masing keluarga. Dan tentunya harapannya adalah kita bisa melihat bahwa hak dan kewajiban yang Allah inginkan di dalam keluarga Allah ini
tugas dan tanggung jawab, peran dan segala sesuatu itu pastilah lebih baik daripada kalau di luar keluarga ini. Dan itu yang Allah ingin sebenarnya undang. Makanya Allah bilang, kalau kamu mengasihi aku, kalau apa, jadi dia mau undang, masuklah ke dalam keluarga ini gitu. Pilihlah aku gitu loh. Kalau di dalam Ulangan 29 katakan kepadamu kuberikan berkat dan kutuk. Pilihlah hidup, pilihlah berkat. Jadi Allah memberikan gitu loh. Dan itu adalah pilihan bagi kita mau ikut yang mana. Dan ada pertumbuhan juga kan di dalam keluarga Allah, nggak langsung semuanya pas pertama kali menerima Tuhan langsung tahu semua hak dan kewajiban kan. Ada pertumbuhan juga, semakin kita dekat dengan Tuhan semakin kita belajar dan tahu. Oke. Nah, sesuai dengan tadi Elvira katakan ada pertumbuhan. Kita jadi semakin tahu, kita jadi semakin selfless gitu ya. Bukan diri saya lagi. Kalau anak-anak kan yang penting saya mau mainan, saya harus dapatkan mainan. Saya mau ini, saya harus ini. Tapi begitu kita semakin lama kita dewasa, udah mulai agak besar sedikit, coba boleh pinjam nggak mainan kamu untuk adik? Ya udahlah, gitu kan. Lebih tidak mementingkan diri. Nah, hubungannya dengan ketika kita semakin dewasa rohani di dalam keluarga Allah, kita tidak lagi mungkin mengumpulkan harta di dunia. Atau ya bisa dikatakan ya ini memang pemberian Allah tapi ini punya saya. Tapi Alkitab jelas-jelas mengatakan dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Istilahnya, ya kumpulkanlah harta di surga. Seperti apa sih harta di surga itu? Mungkin Pastor Hezki dulu. Ya, ketika berbicara harta di surga dan menyimpan harta di surga, itu lebih bersifat kita tidak mengambil apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita invest itu di dalam satu tempat atau hal yang lain. Secara sederhana, menyimpan harta di surga itu adalah menjadikan Tuhan itu sebagai yang pertama dan yang terutama. Bukan apa yang kita miliki yang merupakan pemberian dari Tuhan. Kalau kita fokusnya kepada apa yang lebih fokus kepada pemberian, kita akan kehilangan harta di surga. Kenapa? Karena kita puas dengan apa yang ada. Kita puas dengan keluarga kita puas dengan posisi, jabatan, harta materi yang kita punya. Kita puas dengan segala sesuatu itu, ya kita akan tinggal di sini dalam tanda kutip. Hal-hal duniawi ini akan menjaga kita, akan memelihara kita. Menyimpan harta di surga itu ketika kita menempatkan Tuhan itu sebagai pemberi yang paling utama dan yang terutama. Setiap yang kita miliki, setiap pemberian yang diberikan kepada kita, kita harus memberikan kepada Tuhan. Saya teringat satu orang teologian, dia dari yang hidup di abad 20, Karl Rahner. Dia datang dari filsafatnya yang paling terkenal itu eksistensialisme. Dia mengatakan bahwa kehadiran Tuhan di bumi itu bukti bahwa dia mengasihi bumi ini. Apa tujuan Tuhan memberikan kepada kita berkat-berkatnya, materi dan segala sesuatu yang sedang kita bicarakan, supaya dia dikenal. Ketika orang-orang melihat ada Tuhan di dalam kehidupan saya, di dalam cara saya mengelola keluarga saya, cara saya mengelola karunia, talenta yang Tuhan berikan, pekerjaan, jabatan, cara saya mengelola firman Tuhan ini juga adalah harta yang Tuhan berikan. Cara semuanya itu adalah menarik kepada Tuhan. Itu kita sedang menyimpan harta di surga. Karena itulah yang bersifat kekal dan tidak. Harta di surga itu kan tidak ada akhir dan tidak ada awal, yaitu Yesus Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Jadi bagaimana cara menyimpan harta di surga? Harta di surga itu adalah Yesus itu sendiri. Kalau ada him yang katakan Jesus is all the world to me, itulah idealnya. Oke. Kalau dalam praktikalnya mengumpulkan harta di surga seperti apa, Pastor Wilson? Jadi mungkin kalau mengumpulkan harta di surga adalah kalau motivasinya sama-sama mengumpulkan harta, baik itu di bumi ataupun di surga, itu pasti sudah praktek yang salah ya. Jadi makanya perlu dipahami bahwa apa hubungannya menjadi bagian dari keluarga Allah, apa hubungannya hak dan tanggung jawab kita sebagai keluarga Allah, dan apa hubungannya dengan mengumpulkan harta di surga dibandingkan mengumpulkan harta di dunia. Jadi mungkin kita bisa melihat bahwa fakta bahwa ketika kita adalah keluarga Allah, berarti di situ ada satu ciri khas daripada Allah itu adalah apa? Atau salah satu atribut yang paling utama adalah kasih. Dan bagaimana kasih itu ditunjukkan? Ketika kasih itu ditunjukkan adalah apa? Saya tidak lagi mementingkan apa kenyamanan, keenakan saya, tetapi bagaimana saya juga ingin supaya orang lain juga merasakan keenakan, kenyamanan yang bisa saya miliki. Dan bagaimana cara itu supaya itu bisa didapatkan oleh orang lain?
Banyak orang, makanya saya kalau mau mengkritisi budaya YouTuber di Indonesia adalah apa? Begitu banyak YouTuber yang pamer kekayaan, orang-orang senang gitu lihat. Oh, saya seolah-olah menikmati kekayaan orang lain. Saya senang. Semakin banyak saya tonton, orang itu semakin kaya, semakin bisa dia pertontonkan, semakin saya senang nonton lihat. Jadi apa? Akhirnya kekayaan dia ya di sana. Tapi cara membagikan kekayaan lah, kalau kita mengasih orang lain, ya kekayaan itu ya dibagikan kepada orang lain sehingga orang benar-benar merasakan gitu loh kekayaan yang, atau berkat lah, kita bisa bilang kekayaan berkat yang juga bisa benar-benar dirasakan. Jadi bukan cuma melihat mengalami secara tidak langsung, kalau secara virtual saja, tetapi bagaimana itu bisa orang lain itu juga bisa merasakan berkat itu. Nah, kenapa itu disebut kita gabungkan itu dengan mengumpulkan harta di surga adalah sebenarnya harta seperti apa jadi yang kita kumpulkan. Mungkin harta yang kita bisa bilang bahwa orang lain itu jadi juga memiliki pengetahuan tentang pengalaman menjadi bagian dari keluarga Allah. Oh, karena saya sudah dianggap keluarga oleh orang ini, makanya saya mendapatkan berkat melalui orang-orang ini. Jadi maksudnya orang-orang ini bukan hanya memikirkan dirinya sendiri tapi juga memikirkan saya. Oh, saya juga mau menjadi bagian dari keluarga ini. Mau menjadi bagian dari keluarga Allah. Dan kalau orang itu sudah menjadi bagian dari keluarga Allah, ya nanti pada masanya nanti mereka kan ya bersama-sama di surga. Ya itu mungkin salah satu hubungannya kenapa kita bilang bahwa lebih baik mengumpulkan harta di surga ya. Dengan itu caranya dengan menggunakan harta kita sebaik mungkin sehingga membuat orang itu juga tertarik dan mau pergi ke surga juga. Itulah mengumpulkan harta di surga, dan lebih kepada bagaimana kita bisa membagikan apa yang kita miliki, talenta yang kita ada, dan bukan hanya menggunakan untuk kita sendiri, tapi bagaimana menjadi berkat bagi orang lain juga. Oke, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, waktu kita sudah tidak banyak, kita akan menutup pelajaran kita, dan untuk kesimpulan boleh dari masing-masing sahabat-sahabat yang ada di sini. Elvira, silahkan. Bersyukur untuk pelajaran pada pekan ini yang mengingatkan kita tentang status kita, dan status kita sebagai bagian dari keluarga Allah harusnya juga mempengaruhi actus, katanya. Actus itu bahasa Latin tindakan, dan sehingga kita boleh sadar siapa kita, dan itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita melakukan segala sesuatu sebagai bagian dari keluarga Allah. Baik. Jika kita sudah menyangkal diri dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita sudah menjadi bagian dari keluarga Allah. Oke, Pastor Wilson. Mungkin kalau dari saya sih bahwa menjadi bagian daripada keluarga Allah itu adalah suatu pilihan yang Allah berikan kepada kita, mau menjadi bagian dari keluarga Allah atau enggak. Kalau iya, ini hak dan kewajiban, ini keuntungan, ini kerugiannya juga. Ini apa yang kita dapatkan, ini apa yang kita korbankan. Nah, kita sekarang memilih mau atau tidak menjadi bagian daripada keluarga ini. Kalau iya, ya berarti kita harus ambil semuanya secara keseluruhan. Jangan kita lihat mau yang enaknya aja, tapi yang enggak enaknya kita enggak ikut ambil bagian. Dan di dalam hal itu ya ada tugas dan tanggung jawab, ada hak dan kewajiban, ada privilege, ya itu semualah bagian daripada menjadi keluarga Allah yang kalau kita mau memilih untuk itu, ya ikuti saja. Amin. Pastor John. Memang pelajaran hari ini sangat unik ya minggu ini, karena di tengah-tengah individualisme yang sangat kuat di masyarakat, ketika kita berbicara mengenai bagian dari keluarga Allah, itu kebanyakan apa hak saya, apa yang bisa saya dapatkan, apa yang menjadi keuntungan bagi saya. Tapi justru pelajaran hari ini menekankan bahwa menjadi keluarga Allah itu adalah menyadari bahwa kita semua sama seperti keluarga, tidak ada yang sempurna. Kita semua itu bergumul dengan kelemahan kita masing-masing. Jadi kalau kita tidak bisa hidup di dalam komunitas, menurut Dietrich Bonhoeffer, jangan berharap untuk hidup di surga. Very clear. Kalau kita nggak bisa menerima kesalahan ketua jemaat kita, baru kepala sekolah sahabat lainnya, dan milih yaudahlah karena gereja saya kayaknya pada cacat semuanya, lebih baik saya buka gereja baru. Bukan itu arti keluarga Allah. Kita justru dipanggil untuk hidup di dalam kebersamaan dan belajar mengampuni mereka yang tidak bisa diampuni. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah berdiskusi bersama. Puji Tuhan atas diskusi kita. Semoga ini membuat kita semakin jelas dan mengerti akan firman Tuhan, dan juga membuat kita semakin mengasihi Allah Pencipta, Bapa, pemilik dan pemelihara, karena kita adalah bagian dari keluarga Allah. Saat ini kita akan mengikuti sesi tanya jawab
yang sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan sepanjang triwulan ini. Jadi bagi saudara-saudara yang memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita sepanjang triwulan ini, silahkan tuliskan komentar di media sosial diskusi Sekolah Sabat di Hope Channel Indonesia, atau juga Anda bisa mengirimkan melalui nomor WA call center Hope Channel Indonesia. Oke, di sini saya sedang bersama Pendeta Leroy Pakpahan yang akan menjawab sesi tanya jawab kita untuk diskusi Sekolah Sabat. Shalom Pendeta. Shalom. Oke, ini karena masih pelajaran pertama ya Pendeta ya. Jadi sepanjang triwulan ini kan kita belajar mengenai judulnya adalah mengelola bagi sang guru sampai ia datang. Ya. Nah, kira-kira sepanjang triwulan ini pelajarannya tentang apa sih Pendeta? Yang paling pertama, kita tahu bahwa subjek atau tokoh yang sedang kita bicarakan tentu Yesus Kristus. Itu adalah guru, diterjemahkan sebagai guru ya. Bisa juga master itu diterjemahkan sebagai Tuhan. Ya, atau Tuan begitu ya. Jadi itu yang paling pertama. Tapi kemudian yang dibahas dalam hal ini adalah ada satu kepercayaan diberikan oleh Tuhan atau guru itu kepada pengikutnya dalam harta. Kebanyakan harta sih ini dibahas ya. Lalu kemudian ada pekerjaan, ada kesempatan, termasuk masa tua. Ya. Masa tua, termasuk juga dia percayakan satu tanggung jawab bagi orang-orang yang kurang beruntung di luar sana. Jadi ada sesuatu yang harus kita lakukan sesuai dengan petunjuknya. Demikian. Itu intinya yang mau dibahas sebenarnya. Oke. Tadi Pendeta sudah sebutkan beberapa seperti harta, karunia, talenta, itu segala yang Tuhan telah percayakan kepada kita untuk kita kelola ya Pendeta ya. Benar. Karena kan judulnya mengelola. Mengelola sampai ia datang. Nah, kira-kira Bukan memiliki ya. Bukan memiliki. Oke. Walaupun mungkin memiliki tapi dikelola dengan baik. Ya. Atau gimana menurut Pendeta? Ya, karena ada yang maruk kan begitu dia bilang itu miliknya gitu, padahal enggak gitu kan. Jadi artinya gini, segala sesuatu yang dipercayakan oleh Tuhan itu harus di-manage, dikelola dengan baik untuk tujuan sama seperti yang dipikirkan oleh Tuhan bagi kita. Iya, seperti itu. Jadi kepemilikan ada pada dia, tapi dipercayakannya itu kepada kita untuk dikelola. Oke lah, blessing itu, saya suka dengan istilah orang Ibrani. Jadi pada waktu mereka menyebutkan punyaku, rumahku gitu ya, anakku gitu ya, maka mereka pakai preposition. Jadi gini, li dibikinnya. Maksudnya itu dari le, ada akhiran i menjadi kepadaku gitu. Jadi kepadaku. Jadi rumah kepadaku, anak kepadaku. Tapi dalam translation-nya kita kayak susah menerjemahkan seperti itu. Maka Indonesia kan terjemahkan anakku, rumahku gitu ya. Jadi artinya itu diberikan. Ya oke, menjadi possession, tapi jangan lupa itu untuk diberdayakan sebagaimana petunjuk dari Tuhan untuk dikelola sedemikian rupa sesuai dengan petunjuknya. Untuk menjadi kebahagiaan kita juga. Oke. Dan bagaimana caranya kita mengelola itu? Tentunya kita butuh hubungan, relationship ya. Yes. Pendeta. Ya. Oke. Mengapa kira-kira sepanjang triwulan ini pelajaran ini dipilih untuk kita pelajari dan kenapa ini penting Pendeta? Iya. Uang penting ya. Jadi memang sih bukan hanya uang ya, tapi kita lihat dari lembar-lembar dari pelajaran demi pelajaran ini kepada harta ya. Jadi lebih berfokus kepada harta. Ya walaupun ada elemen-elemen lain yang disampaikan dan kita tahu juga bahwa Rasul Paulus juga sempat memberikan warning ya bahwa ya cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Jadi gini, kepentingannya adalah begini, agar kita jangan sampai tersedot, terhanyut oleh karena ini pencarian harta benda ini. Ya mencari uang ya memang wajar ya. Karena apa? Karena itu mensupport hidup kita bukan? Untuk hal-hal yang basic begitu ya. Tapi ada orang oleh karena begitu banyak waktu diberikan ke sana sehingga tidak ada hal yang lain. Padahal Tuhan sudah memberitahukan kan ada keperluan kita untuk membuat itu bukan menjadi tujuan, tapi itu menjadi semacam alat lah ya untuk suatu tujuan yang lebih baik. Jadi gini, harta benda itu bukan itu yang mau dituju. Harta benda itu hanyalah alat untuk mendukung. Jadi bukan itu yang dibuat di depan mata kita sehingga
Kita tidak bisa melihat Yesus yang pertama sebagai master ya, sebagai guru. Ya. Dan hal yang lain. Jadi ada banyak hal yang lebih besar daripada itu. Tapi orang akhirnya jadi hancur sendiri oleh karena itu. Jadi itu kepentingannya. Itu adalah untuk menyelamatkan bukan saja bukan saja waktu kita itu, tapi hakikat kita sebagai manusia itu agar jangan hilang. Dignity kita hilang oleh karena ini terjatuh dalam rupa-rupa pencobaan untuk menjadi rakus atau mata duitan, kira-kira begitu. Oke. Itu penting sekali. Penting sekali ya. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta sudah bersedia menjawab pertanyaan dan kira-kira overview sepanjang pelajaran triwulan ini. Kita akan ketemu di diskusi Sekolah Sahabat ya Pendeta ya? Yes, God Oke. willing. Amin. Ya. Terima kasih, kita akan kembali ke studio. Untuk menutup pelajaran diskusi kita pada kali ini, kita meminta Pastor John untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini Tuhan kami diingatkan bahwa kami semua adalah bagian dari keluarga Allah. Bantulah kami Tuhan untuk menyadari hak dan tanggung jawab kami Tuhan. Untuk tidak terobsesi meminta, melainkan belajar untuk memberi dan berbagi apa yang kami miliki. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Dan biarlah kerajaan-Mu menjadi nyata. Baik di bumi maupun di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih pemirsa yang sudah mengikuti diskusi Sekolah Sahabat. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.